Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, baik melalui kanal Spotify di Explore Biologi Podcast ataupun melalui channel YouTube Explore Biologi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga di masa pandemi ini kita tetap survive, kita tetap mampu membuat diri kita bahagia, membuat diri kita nyaman, sehingga kita bisa survive dan bertahan di tengah masa pandemi ini. Oke, untuk hari ini topik yang akan kita bahas cukup menarik. Jadi kalau kamu pernah mendengar atau pernah membaca, ada satu hal yang cukup menarik, yaitu ada satu statement atau satu pernyataan yang bilang bahwa kecerdasan anak berasal dari ibunya. Jadi itu berdasarkan statement itu dibilang bahwa seorang ayah tidak mempunyai peran dalam menentukan kecerdasan anak. Makanya kamu kalau bagi yang laki-laki, kalau nanti mencari pasangan, carilah yang cerdas gitu ya. Karena kecerdasan anak berasal dari ibu. Nah, benarkah? Nah, kita akan coba bahas pada episode kali ini. Jadi kalau ditanya apakah benar kecerdasan seorang anak itu diwarisi oleh ibunya, oleh perempuan, oleh ibu kan perempuan ya, oleh ibunya, ada atau banyak ahli yang berpendapat seperti itu. Mungkin yang cukup familiar atau cukup sering dijadikan alasan adalah ada satu web psikologi, tapi dia cukup mengambil ilmu dari biologi juga. Mungkin kamu bisa buka search di Google aja, namanya adalah Psychology Spot. Dia dalam bahasa Inggris, jadi kalau misalnya kesulitan ya mungkin bisa dibantu Google Translate tahu bagaimana ya. Jadi judul artikel yang ditulis oleh Psychology Spot ini adalah "Did you know that intelligence is inherited from mothers?" Ya, artinya kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya kecerdasan, nah kita ngomong kecerdasan itu berasal atau menurun dari seorang ibu. Nah, kenapa Psychology Spot ini bisa beranggapan seperti itu? Jadi setidaknya ada 4 alasan yang dijabarkan oleh si Psychology Spot ini. Jadi yang pertama, menurut mereka terdapat ada dalam menentukan kecerdasan itu ada yang namanya gen spesifik. Nah, gen spesifik di materi genetika nanti kamu akan belajar bahwa sebenarnya pada seorang manusia atau seorang anak itu ada 2 jenis kromosom. Ya, ada kromosom tubuh atau yang dinamakan dengan autosom, lalu ada kromosom kelamin. Nah, itu ya atau disebut juga sebagai gonosom. Nah, kalau autosom itu sebagai pembentuk dari banyak organ kecuali satu, yaitu organ kelamin. Jadi jenis kelamin itu ditentukan oleh kromosom kelamin atau gonosom tadi. Kromosom tubuh mempunyai 22 pasang, sementara pada kromosom kelamin hanya mempunyai 1 pasang atau 2 buah saja. Nah, jadi gitu ya. Jadi kromosom tubuh ada 22 pasang, makanya 44 buah. Sementara kalau kromosom kelamin ada hanya 2 pasang, makanya hanya 1 pasang. Jadi hanya 2 buah saja. Nah, bagaimana kemudian jenis kelamin itu ditentukan? Jenis kelamin ditentukan itu oleh, jadi kromosom kelamin punya 2 buah kromosom tadi ya. Dan itu ada 2 jenis, ada X, ada Y. Kromosom X itu diturunkan dari ibu. Nah, sementara kalau kromosom Y itu diturunkan dari ayah. Nantinya ada 2 jenis kromosom kelamin, yaitu ada XX dan ada XY. Nah, XX nantinya akan menjadikan seseorang itu menjadi anak perempuan, sementara kalau XY menjadikan seorang anak itu menjadi anak laki-laki. Nah, kenapa akhirnya ketimbul kesimpulan bahwa gen atau kecerdasan dari anak itu menurun dari ibunya? Karena
Jika memang menurun dari ayah, menurut logika dasar mereka adalah ayah itu menurunkan kromosom Y, sementara ibu menurunkan kromosom X. Anak perempuan nantinya punya kromosom XX. Nah, kalau misalnya ayah menurunkan kromosom Y, tapi anak perempuan tidak punya kromosom Y, apakah kemudian anak itu tidak mempunyai kecerdasan? Nah, oleh karena itu, alasan pertama tadi adalah gen spesifik kecerdasan itu ada di kromosom X. Oke. Lalu alasan yang kedua adalah jikalau pun gen kecerdasan pada perempuan itu berasal dari ayah, gen itu akan dinonaktifkan. Jadi mereka menyebutkan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa sebenarnya gen dari ayah itu dinonaktifkan pada perempuan, terutama untuk gen kecerdasannya, sehingga yang aktif hanyalah gen dari ibunya saja. Oke. Lalu yang ketiga itu Psychology Spot mengambil penelitian dari tahun 1984 ya. 1984 itu dari University of Cambridge. Jadi intinya adalah ada penelitian dari sampel tikus. Loh, kenapa tikus? Ya, jadi memang secara struktur, secara anatomi dan fisiologi, karena tikus adalah sesama mamalia dengan manusia, jadi dalam beberapa penelitian dianggap mungkin itu adalah langkah awal ya. Jadi dibilang bahwa pada penelitian tikus tadi gen perempuan, jadi saat yang diaktifkan adalah gen perempuan, maka menghasilkan yang otaknya besar tapi badannya besar tapi otaknya tetap besar, yang artinya otaknya intelijensinya tinggi. Ya, sementara saat mengambil dari gen ayah atau gen laki-laki, dia besar tapi otaknya kecil, dalam artian intelijensinya kecil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena menurut mereka dalam penelitiannya adalah ini, kalau kenapa intelijensinya kecil, kenapa otaknya kecil tadi? Karena sebagian besar dialihkan ke sistem limbik. Nanti kamu bisa baca lagi di beberapa sumber apa sih sistem limbik itu. Tapi intinya adalah sistem limbik itu adalah sistem yang hanya yang mengatur tentang makanan, seksual, dan beberapa hal yang lain. Jadi kalau gen yang dari ayah diarahkannya ke sistem limbik. Sementara kalau gen yang dari ibu itu dialihkan atau langsung menuju ke cerebral cortex atau korteks otak. Memang untuk apa korteks otak? Korteks otak itu setidaknya berperan dalam 3 hal, yaitu kecerdasan, daya berpikir, dan daya nalar. Seperti itu. Jadi beberapa hal sebenarnya, apakah kalau dibilang alasan Psychology Spot ini logis, sangat logis pada masanya. Semuanya sangat ilmiah, sehingga tidak bisa kita langsung bantah begitu saja gitu ya. Lalu yang terakhir, alasannya apa? Alasannya pada ada satu riset penelitian, di sini tidak dijelaskan atau mungkin saya yang kurang detail membacanya. Jadi ini dari University of Ulm, Jerman. Jadi mereka meneliti bahwa ada 12.686 responden. Jadi dari 12.686 responden itu diambil dari umur 14 sampai 22 tahun, yang artinya sedang masa remaja sampai awal-awal masa dewasa gitu ya. Di interview atau di wawancara sejak tahun 1994. Jadi terus dicek ya kan bagaimana perkembangannya. Ada apa yang diteliti di sana? Yang diteliti di sana adalah apa sih hubungannya IQ itu dengan ras, status sosial, dan lain-lainnya. Dan salah satunya adalah apakah kecerdasan itu ditentukan oleh ayah atau oleh
ibu, ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terus-menerus tersebut, ditemukan bahwa kecerdasan itu secara umum dapat diprediksi bisa atau IQ-nya bisa diprediksi berasal dari ibu, gitu. Jadi 4 alasan tadi dari web Psychology Spot itu bisa sebagai dasar bagi orang-orang yang menyebutkan bahwa benar kecerdasan anak itu berasal dari ibunya. Kecerdasan anak itu berasal dari ibu kandung ya, dari ibu kandungnya. Tapi kemudian seiring berkembangnya ilmu, seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, apakah pernyataan itu masih relevan? Nah, kita coba kulik dari sumber-sumber yang lain. Mungkin kalau misalnya kamu googling kecerdasan anak dari ibu atau bukan searching di YouTube dengan hal yang sama, kebanyakan website atau kebanyakan video akan mendukung pernyataan-pernyataan yang disebutkan oleh Psychology Spot. Apakah salah? Tidak. Tapi pada perkembangannya ada beberapa hal yang dibantah karena perkembangan dari tadi ilmu teknologi, dari pengetahuan dan sebagainya. Beberapa hal yang dibantah adalah yang pertama, memang benar gen X itu berasal dari ibu, tapi gen kecerdasan yang ada di seorang anak itu tidak identik dengan ibu, gitu ya. Jadi, dan kalau kita ngomongin gen kecerdasan nantinya, kita butuh membahas DNA-nya, membahas struktur gennya dan lain-lain. Tapi intinya adalah setelah dilakukan terus-menerus penelitian, ditemukan bahwa ada yang menemukan bahwa sebenarnya tidak identik. Nah, tidak identik dengan ibunya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa penelitian-penelitian yang dianut oleh Psychology Spot itu, yang disadur, yang dikutip oleh Psychology Spot itu tadi tidak terbaru atau jadul. Penelitian terbaru mereka hanya tahun 2012, yang artinya itu kalau kita bandingkan ke sekarang saja sudah 8 tahun. Pak, 2012 kan masih baru, Pak. Iya, 2012 memang tidak terlalu lama, tapi dalam perkembangan ilmu yang dianut adalah jika memang suatu hal sudah ditemukan, lalu ada hal yang baru dan itu bertentangan, akan lihat selanjutnya mana yang memang lebih sesuai, yang mana yang lebih benar gitu ya. Lalu yang ketiga, menurut beberapa orang ada beberapa penelitian yang mungkin tidak relevan, yang sebenarnya tidak bisa langsung menjabarkan bahwa sebenarnya gen kecerdasan itu berasal dari ibu, gitu ya. Tapi beberapa penelitian dianggap tidak sesuai, kayak tadi yang wawancara responden itu kok bisa sih memprediksi kecerdasan hanya dengan wawancara. Padahal kan tentu harus harus diadakan yang namanya analisis genetika. Nah, gitu ya, secara simpelnya seperti itu. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau kita ngomong kecerdasan itu adalah sebuah hal yang sangat kompleks. Kecerdasan itu tidak hanya bergantung pada genetis seseorang. Jadi ini saya berusaha menghibur para calon ayah, para laki-laki bahwa buat apa saya pintar-pintar, toh nanti anak saya dapatnya dari ibunya. Berarti kita nyari calon pasangan atau calon istri yang pintar saja. Tidak seperti itu. Jadi setiap manusia punya hak untuk menjadi pintar, gitu ya. Nah, kecerdasan itu adalah hal yang kompleks, tidak hanya melibatkan faktor genetika. Nah, menurut penelitian yang diadakan oleh University of Queensland, ya, di University of Queensland itu menyebutkan bahwa sebenarnya kalau ditanya apakah kecerdasan itu hanya berasal dari ibunya, jawabannya adalah kita tidak membahas kecerdasan itu dari siapa. Tapi intinya kecerdasan itu memang ada faktor genetisnya. Ya, faktor genetisnya, tapi itu hanya ada sekitar 20-40% saja
20-40% saja yang membentuk kecerdasan seorang anak. Lalu apa sih yang faktor-faktor lainnya? Nah gini, kecerdasan menurut mereka, menurut University of Queensland tadi, ada dipengaruhi oleh 2 faktor besar. Yaitu faktor yang pertama adalah nature, dan yang faktor kedua adalah nurture. Ya, faktor yang pertama nature. Nature itu tadi dari genetika. Genetika seorang ayah dan ibu, terjadi pembuahan dan lain-lainnya, menghasilkan seorang anak secara genetis cerdas atau pintar, itu hanya 20-40%. Faktor yang lebih besar apa, Pak? Yang lebih besar apa? Yang lebih besar adalah nurture. Nurture, contohnya apa? Contohnya lingkungan, nutrisi, gizi. Nah, itu sebenarnya lebih penting dalam memaksimalkan kecerdasan anak atau kecerdasan seorang manusia, gitu ya. Lalu apalagi sebenarnya yang bisa dilakukan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan seorang anak? Ada beberapa, kayak misalnya hubungan emosi antara ibu dengan anak. Itu sangat penting. Makanya kalian saat baru lahir pasti ada yang namanya pemberian ASI melalui ibunya, gitu kan. Kenapa itu penting? Karena itu untuk sebagai bonding, sebagai ikatan antara ibu dan anak. Jadi memang hebatnya Tuhan atau hebatnya Allah dalam menciptakan manusia adalah melalui hubungan menyusui atau melalui kegiatan menyusui tadi, itu bisa membentuk bonding, yang ikatan yang kuat, bahwa anak itu bisa mengenali, oh ibunya ini loh, gitu ya. Dan itu bisa meningkatkan kecerdasan seorang anak. Oke. Lalu yang kedua, lingkungan itu juga mempengaruhi kecerdasan anak. Kalau sekarang dibilang kan setiap orang itu sebenarnya punya modal yang sama, tapi punya privilege yang berbeda ya. Punya privilege itu apa ya? Bahasa Indonesia privilege itu semacam keistimewaan yang berbeda. Contoh, kamu bisa makan enak itu privilege, karena tidak semua orang bisa makan enak. Kamu bisa tidur nyenyak di tempat yang enak, itu namanya privilege tadi. Itu namanya keistimewaan yang kamu punya, karena pada dasarnya atau pada nyatanya tidak semua orang bisa tidur yang nyenyak. Nah, itu bisa meningkatkan kecerdasan kalau dimaksimalkan. Itu simpelnya kayak gitu. Lalu yang ketiga apa? Misalnya aktivitas fisik itu juga bisa meningkatkan kecerdasan. Oleh karena itu misalnya ibu hamil itu disarankan untuk berolahraga ringan atau ikut senam atau yoga tertentu. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan aktivitas fisik dari ibu tadi. Lalu saat balita, saat masih di bawah 2 tahun, itu juga masa-masa yang paling pas untuk meningkatkan atau memaksimalkan kecerdasan anak tadi. Jadi setelah kita berbicara panjang lebar, jawaban pernyataan tadi sudah terjawab ya. Apakah kecerdasan anak itu berasal dari seorang ibu? Jawabannya adalah tidak mutlak, karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi kecerdasan seorang anak. Oke, itu untuk episode kali ini. Jika memang kamu ada pertanyaan yang terkait dunia biologi atau hal-hal yang terkait biologi tadi, boleh ditanyakan ke channel YouTube di Explore Biologi atau di beberapa media sosial saya sering cantumkan di YouTube, di deskripsi YouTube, dan kamu yang mendengarkan lewat Spotify juga boleh bertanya lewat media sosial tadi. Oke, sekian untuk episode kali ini. Apakah semua episode selanjutnya akan berupa monolog seperti ini? Jawabannya tidak. Tapi beberapa episode pada Explore Biologi Podcast ini nantinya akan mengundang beberapa orang yang terlibat langsung dalam dunia biologi. Bisa itu peneliti, bisa itu dosen, bisa itu ilmuwan, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kamu sudah, untuk yang YouTube sudah like, lalu sudah subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Juga hal yang sama berlaku untuk yang mendengarkan via Spotify. Itu saja untuk episode kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kamu semua. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Sekian, tetap sehat, tetap aman, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.